Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Guru, sehat Pak Guru? Alhamdulillah. Panjenengan sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Iya. Tadi jalan-jalan. Iya. Terus ya memang ada tujuan datang ke sini. Yang pertama silaturahmi lah gitu. Monggo. Nggih. Monggo. Yang pertama ya jelas silaturahminya. Yang kedua ya nanti cerita-cerita lah. Karena ngobrol ya, Pak. Iya. Sambil ngopi lah. Cerita apa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kali ini saya berada di Dukuh Tegal Panjang, di kediaman ini gazebonya Pak Sahidin ya, yang pada hari ini menyempatkan waktu untuk bincang-bincang ya. Nanti entah itu bincang tentang apa, simak saja, jangan sampai di skip. Oke, kembali Pak Sahidin. Untuk pertama silahkan diperkenalkan terlebih dulu panjenengan biar teman-teman tahu. Karena yang namanya sayang kalau tidak kenal ya tidak akan sayang ya. Tak kenal tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Monggo Pak Sahidin. Iya, ini perkenalkan, nama saya Sohidin, asli penduduk Tegal Panjang, Desa Tanahbaya, RT 26 RW 6. Ya alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan ini siang ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu Pak. Ya, ini berarti asli lahiran. Ya, asli Dukuh Tegal Panjang. Kurang lebih 49 tahun yang lalu. Lahir asli Tegal Panjang. Berarti usianya sekarang 49 tahun. Iya. Dalam usaha yang sedang usaha ya, mengelola usaha kecil lah di yang namanya di kampung. Konveksi kecil-kecilan, melayani beberapa sekolah ya, kebutuhan seragam atau logistik lain. Seperti itu Pak. Nah ini teman-teman ya, sekarang sudah tahu ini Pak Sahidin, beliau usaha konveksi. Barangkali teman-teman mau pesan kaos ataupun seragam lainnya bisa datang ya, ke bisa sini, banget ya, Dukuh Tegal Panjang ya. Tepatnya di RT 26 ya, atau depannya apa ini namanya? Balai Pertemuan Dukuh Tegal Panjang ya. Oke Pak Sahidin, terkait panjenengan asli dari Dukuh Tegal Panjang yang sekarang sudah berusia 49 tahun ya. 1 tahun lagi 50. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, dan amin. Umur, ya. Sehat selalu. Rezeki amin. Dilancarkan amin. Terus tentu. Amin. Nah ini kaitan untuk Dukuh Tegal Panjang, gimana Pak perkembangan saat ini? Alhamdulillah Tegal Panjang perkembangan secara ekonomi ya. Kalau secara ekonomi nyaris mulai dari tahun 2025 untuk sektor usaha sudah mulai merambah UMKM seperti konveksi seperti yang saya geluti. Terus teman-teman yang lain kelihatannya juga menekuni usaha yang sama, dan alhamdulillah untuk tenaga kerja produktif utamanya yang bergerak di bidang konveksi sudah lebih dari 50 orang orang yang bergerak di bidang konveksi ya, baik itu tukang jahitnya, mungkin untuk bagian finishing, packing dan sebagainya. Itu kurang lebih di angka 50 orang terlibat dalam kegiatan perkonveksian. Itu dari sisi ekonomi. UMKM ya Pak ya. Nah, untuk yang lainnya pertanian, sekarang ini kalau pertanian saya lihat ini ya mungkin sama dengan desa-desa yang lain sedang mengalami banyak banyak musibah, utamanya musibah hama tikus. Kita juga ikut merasa prihatin ya selaku masyarakat yang notabene udah kesekian kalinya ini para petani mereka gagal panen karena hama tikus tadi ya. Harapannya sih supaya pemerintah ini punya perhatian terhadap musibah ini. Itu kalau
hasil tani berkurang, otomatis pasokan bahan pangan untuk masyarakat juga berkurang. Semuanya berkurang ya. Seperti itu. Akhirnya secara ekonomi juga kurang. Ya, otomatis. Itu dari pertanian. Mungkin dari yang lainnya sih saya lihat normal seperti desa yang lain lah, untuk perdagangan, ada yang jualan, ada yang apa, mungkin normal lah seperti desa lain. Seperti itu, Pak. Nah, ini untuk dari usia Pak Saidin yang sekarang sudah 49 tahun. Berarti kan mengalami masa-masa pergantian pemerintahan ya. Dari mulai mungkin kepala desa yang keberapa ya, nanti Pak Saidin bisa menceritakan mungkin tentang latar belakang, karena Pak Saidin tinggal asli Dukuh Tegal Panjang. Saya yakin lebih tahu mungkin ceritanya dari buyut, kakek, ataupun dari bapak turun temurun ya, ini tentang Tegal Panjang. Ini biar teman-teman semuanya dan saya pribadi juga mengetahui ya, karena ya yang namanya sejarah atau kita berada tinggal di satu wilayah, kalau tidak tahu ya kita akan merasa seperti orang yang tidak mencintai ya. Kalau mencintai itu kan harus tahu. Benar. Apalagi ini wilayahnya sendiri. Nah, silakan Pak Saidin, apa yang panjenengan tahu tentang Dukuh Tegal Panjang, dan mungkin Pak Saidin itu mengalami pertama kali tahu tentang kepala desa itu. Atau mungkin tahu yang sebelumnya ya. Dari urutan mungkin yang pertama atau... Betul. Jadi kalau dari sisi bahwa kapan mulai saya tahu bahwa saya punya kepala desa dan kemudian ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Awal saya di usia-usia masih ya lulus SD waktu itulah ya, usia-usia 12-13 tahun. Saya tahu waktu itu ada pemilihan kepala desa yang terpilih waktu itu Pak Guru Haryanto. Di tahun 91-90-an lah. Pertama kali, tapi belum terlibat waktu itu, cuma hanya tahu waktu ada pilkades, kemudian pilkades seperti itu. Dan ya saya kira bukan kebetulan ya, waktu itu kepala desa terpilih adalah guru bahasa Inggris saya waktu itu, waktu sekolah di SMP. Yaitu guru bahasa Inggris, dan ya secara emosional waktu itu punya hubungan khusus karena beliau guru saya. Dan alhamdulillah pada pilkades tahun 89 atau 90 waktu itu beliau terpilih. Kemudian ada pilkades berikutnya, itu yang terpilih kalau tidak salah Pak Topan Nasir. Terus ada pilkades tahun berikutnya, periode berikutnya terpilih itu Pak Mursalim. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah 10 tahun memimpin beliau, dan ada pemilihan pilkades lagi, itu yang terpilih Bapak Taib kalau nggak salah ya. Iya benar Pak. Nah, kemudian sampai kemarin sampai kemarin Pak Koko ini terpilih menjadi kepala desa Tanahbaya. Itu untuk pengetahuan saya dari sisi apakah saya mengetahui tentang peristiwa pilkades ya, atau yang mengalami sendiri ya, mungkin seperti itu ceritanya. Jadi kalau nggak salah saya baru mulai memilih itu pada masa pilkades yang terpilihnya itu Pak Mursalim kalau nggak salah, baru saya mengikuti waktu itu. Baru mengikuti ya, mengikuti pemilihan gitu. Dan sampai sekarang ya ikut aktif lah, ikut ya sebagai warga negara ya, sebagai anggota masyarakat, ikut secara proaktif dalam proses pemilihan kepala desa seperti itu. Nah ini Pak, ini kan ada sambil diminum monggo Pak. Ada yang mengatakan bahwa kepala desa yang pertama kali di desa Tanahbaya termasuk ya Dukuh Tegal Panjang ini adalah dulu itu rumahnya di Tegal Panjang. Nah karena jenengan itu kan tempatnya di Tegal Panjang, barangkali panjenengan punya cerita turun-temurun kaitan informasi kepala desa pertama kali
Desa Tanah Bayar, Duku Tegal Panjang itu rumahnya di Tegal Panjang. Ini menurut cerita yang saya dengar ya, dari para sesepuh-sesepuh yang mereka pernah mengalami di zaman pertama kepala desa itu yang dari Tegal Panjang. Itu kalau tidak salah namanya itu Lurah Kramawijaya. Kramawijaya. Lurah Kramawijaya ini pernah memimpin Desa Tanah Bayar secara umum, termasuk di dalamnya adalah Tegal Panjang. Lalu kemudian di periode berikutnya, bahkan waktu itu kalau tidak salah ya, waktu proses pemilihan itu ada satu calon yang itu dari Tegal Panjang, namanya Pak Haji Ikhlas, dan berkompetisi, kalau tidak salah ya Pak ya, berkompetisi dengan Pak Charbin, itu Pak Charbin, dan kemudian yang sebagai pemenang adalah Pak Charbin. Namun sebelumnya, setelah Bapak Lurah Kramawijaya itu ada seorang kepala desa yang konon katanya saya masuk dalam salah generasi beliau, generasi atau keturunan beliau ya, keturunan beliau, yaitu Bapak Lurah Daryono. Bapak Lurah Daryono. Ya, Bapak Lurah Daryono itu katanya masih kakak beradik dengan mbah saya. Oh begitu. Iya. Jadi gini, Pak Lurah Daryono itu kakak dari Mbah Suharjo. Mbah Suharjo itu adalah suami dari mbah saya. Berarti Mbah Suharjo itu mbah saya. Oh iya iya. Gitu. Mbah Suharjo itu mbah saya. Lah kemudian punya kakak Mbah Daryono yang pernah menjadi kepala desa setelah Mbah Lurah Kramawijaya. Berarti lurah yang kedua. Yang kedua. Itu yang saya tahu ya Pak ya. Barangkali ada lurah-lurah sebelumnya yang memimpin Desa Tanah Bayar Tegal Panjang sebelum Mbah Kramawijaya, saya nggak mengetahui karena nggak pernah dapat cerita itu. Tapi ini untuk Pak Lurah tadi yang pertama Kramawijaya. Mbah Lurah Kramawijaya ya. Ini berarti makamnya ada. Mbah Lurah Kramawijaya itu kalau secara persis saya nggak tahu, tapi kurang lebih ya Pak ya, itu ada di pemakaman umum. Oh, pemakaman umum. Iya, ya. Pemakaman umum. Tapi ngapunten ini kaitan wilayah ini, Duku Tegal Panjang, Kajan. Mungkin panjenengan pernah dengar, tahu atau tidak, mungkin cakupan wilayahnya. Cakupan wilayahnya. Gini Pak, kalau Tegal Panjang sendiri itu cakupannya terdiri dari beberapa dukuh. Tegal Panjang sendiri dukuh ya, tapi dia punya dukuh. Seperti anak. Ya, seperti itu. Sub. Jadi Tegal Panjang dukuh, tapi ada pedukuhan yang ada di bawah Tegal Panjang. Yaitu Duku Temu, kemudian Duku Dawung, Duku Cecek, dan Duku Mulya. Duku Temu itu ada di wilayah RT 25. Kemudian Duku Dawung itu RT 30. Duku Cecek itu RT 29. Duku Mulya RT 28. Tegal Panjang sini dimulai dari RT 22 sampai RT 27. Iya. 22 sampai 27, kemudian 28 Duku Mulya, 29 itu Duku Cecek, 30 berarti Duku Kedawung. Seperti itu. Nah, oke. Lanjut lagi, ini kaitan kepala desa yang pertama, terus kemudian yang kedua. Mungkin jenengan tahu setelah yang kedua ini, yang ketiga, keempat atau gini urut-urutannya ya. Ini sekali lagi sepanjang pengetahuan saya. Itu Mbah Lurah Kramawijaya, kemudian Mbah Lurah Daryono, kemudian turun Mbah Lurah Charbin. Itu cukup lama beliau memimpin Tanah Bayar itu, katanya hampir 30-an tahun itu. Kemudian setelah itu Pak Topan Narsir, Guru Haryanto dulu. Guru Haryanto, setelah itu Topan, Pak Topan, setelah itu Pak Mursalin, setelah itu baru Pak Toib, sekarang Bapak Koko. Jadi urut-urutannya sudah ke berapa itu Pak? Udah kesekian lah, sekian, lumayan banyak, lebih dari 5 orang ya. Oh iya. Iya, hampir sudah lebih ya. Iya, lebih dari 5 orang. Berarti seperti Indonesia ini kelihatan. Indonesia udah tapi untuk 80 ini. Tahun berdiri
jenengan tahun berdiri kurang mengetahui. Ya, tapi anggar delang apa dari periode ke periode Pak Charbin saja itu 30 tahun kurang lebih, nggak beda jauh dengan berdirinya Indonesia. Berdirinya ya mungkin tahun 50-an lah mungkin barangkali. 19-an ya. Ya 1950-an. Ya banyak enggak 17, 18, 19. Enggak setelah tahun 2000 bukan. Sebelum tahun 2000 intinya itu. Itu kan untuk Dukuh Tegal Panjang. Ya Tegal Panjang atau Tanah Bayar secara keseluruhan ya. Itu di tahun 19-an bukan 13 dengan pengertian tahun 1919 bukan ya. Oh iya. Tapi kurang lebih kalau melihat dari rentetan masing-masing kepala desa yang memimpin itu, kemudian bisa kalau dihitung 30-an ya itu ya kurang lebih di tahun 1950-an sudah ada kepala desa Tanah Bayar yang waktu itu dipimpin oleh Mbah Lurah Kramawijaya seperti itu. Nah ini teman-teman ya, semakin seru untuk perbincangan tentang sejarah tentu asal usul ya Desa Tanah Bayar. Desa Tanah Bayar khususnya Tegal Panjang, khususnya Dukuh Tegal Panjang dengan Pak Sahidin. Dan tadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama Lurah kepala desa pertama itu namanya Mbah Kramawijaya, yang kedua Mbah Daryono. Nah ini yang saya ambil intinya itu, kemudian selanjutnya ya itu berdasarkan sesuai dengan pengetahuan ya. Adapun nanti ada penambahan dari teman-teman barangkali punya referensi, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Siap, ya. Nah ini tentu tambah seru lagi. Bagaimana ceritanya, ikuti dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng semuanya. Nah saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita lanjut untuk penelusuran sejarah berikutnya. Dari saya dan Pak Sahidin mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian, karena ini tentang pengetahuan ya. Jadi apa yang kita tahu disampaikan, yang tidak tahu ya nanti kita cari tahu ya. Adapun salah atau benar wallahu a'lam ya. Kita hanya sebatas istilahnya cerita turun temurun, bahkan tadi mengalami sendiri. Adapun teman-teman barangkali punya referensi, silahkan disampaikan saja di kolom komentar. Dari saya dan Pak Sahidin mohon maaf ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Terima kasih sama-sama.